Maribati Duha diketahui adalah anak dari almarhum Sopan Santun Duha, di mana Sopan Santun Duha sendiri adalah penerima manfaat atau beneficiari dari tertanggung atau pemegang polis yang bernama almarhum Latimalaia, yang terdaftar sebagai pemegang polis atau policy holder, sekaligus tertanggung atau insured pada PT Prudential Life Assurance dengan produk asuransi bernama PRO Link Assurance Account. Proses pengajuan awal masuk asuransi dimulai sejak tahun 2013 di mana polis PRO Link Assurance Account disetujui untuk diterbitkan pada tanggal 25 November 2013 dengan nomor polis 519282221 atas nama Latimalaia sebagai pemegang polis sekaligus tertanggung, dan penerima manfaat, Sopan Santun Duha. Premi awal adalah sebesar Rp500.000 di mana di tahun 2018, pemegang polis atau tertanggung menaikkan uang pertanggungan sebesar Rp735 juta sehingga premi mengalami kenaikan menjadi Rp2 juta. Pada tahun 2020, tertanggung mengajukan permohonan cuti premi atau premium holiday, yang kemudian dipulihkan kembali di bulan Februari 2022 dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan Prudential, yaitu 1. Mengisi formulir pemberhentian cuti premi. 2. Membayar premi tertunggak sebagai akibat diambilnya cuti premi. Dan 3. Melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical check-up. Ketiga syarat tersebut telah dipenuhi oleh tertanggung di mana pada saat pengisian formulir pemulihan cuti premi, tertanggung telah meminta pendampingan agen, namun tidak terpenuhi permintaan dimaksud. Call Center Prudential menyarankan untuk dilakukan pengisian secara mandiri. Tertanggung telah membayarkan premi tertunggak akibat cuti premi selama 2 tahun sebesar Rp48 juta. Selanjutnya, tertanggung telah melakukan pemeriksaan kesehatan ke klinik yang ditunjuk Prudential yaitu Klinik Gloria Teluk Dalam. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, tertanggung dinyatakan memenuhi segala persyaratan, serta tidak ditemukannya penyakit ataupun riwayat penyakit yang dapat mengakibatkan tidak disetujuinya pemulihan polis. Maka pada tanggal 30 Maret 2022, polis dinyatakan aktif kembali dengan nilai manfaat sebesar Rp735 juta. Pada tanggal 21 Juli 2022, tertanggung meninggal dunia, di mana selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2022, ahli waris mengajukan klaim kepada Prudential. Namun, berdasarkan surat Prudential tertanggal 29 Desember 2022, permohonan klaim dengan nilai penuh dinyatakan ditolak dan perusahaan hanya membayarkan sejumlah Rp224.500.000. Alasan penolakan adalah bahwa berdasarkan hasil underwriting ulang atau re-underwriting, atau karena dilakukan setelah klaim maka disebut juga sebagai post-loss underwriting. Ditemukan adanya data atau rekam medis tertanggung tertanggal 1 Oktober 2019 berupa diagnosa hipertensi grade 2 dan gastritis, 30 Mei 2021 dengan diagnosa vertigo, dan 13 Juli 2022 dengan diagnosa suspek stroke hemoragik. Perjanjian polis pada ketentuan umum menyatakan, 1. Polis dengan sendirinya batal dan dianggap tidak pernah berlaku. 2. Kami tidak berkewajiban menanggung risiko apapun atas jiwa tertanggung selain biaya asuransi yang telah kami terima, dan nilai tunai yang dihitung berdasarkan harga unit terdekat, setelah kekeliruan, ketidakbenaran, atau penyembunyian keadaan itu diketahui oleh kami. Dalam hal ini terlihat bahwa dasar penolakan adalah riwayat penyakit di tahun 2019, 2021, dan 2022, yang terjadi bertahun-tahun setelah polis dinyatakan disetujui dan diterbitkan di tahun 2013. Bahkan untuk riwayat penyakit tanggal 13 Juli 2022, yaitu suspek stroke hemoragik, terjadi atau muncul 5 bulan setelah persetujuan atas pemulihan polis yaitu di bulan Februari 2022. Sedangkan riwayat penyakit dari tahun 2013 sampai Januari 2020, karena masuk dalam range polis awal, menurut tertanggung tidak perlu diungkapkan. Di saat itu juga tidak ada pendampingan agen sehingga kelalaian seharusnya tidak dapat dibebankan kepada tertanggung. Dalam hal pemeriksaan kesehatan atau medical check-up juga tidak tersirat adanya pengajuan pemulihan menjadi tidak dapat disetujui, karena buktinya, Prudential telah menyetujui pemulihan polis dan menerima premi tertunggak selama periode cuti premi. Apabila terdapat keraguan-raguan dari underwriter Prudential, maka sebelum menyetujui pengajuan pemulihan polis, mereka seharusnya berusaha melakukan penelusuran data-data rekam medis atau hasil wawancara atau diagnosa dokter kepada tertanggung, karena lazimnya sudah ada kerjasama antara pihak rumah sakit dengan perusahaan asuransi, dalam rangka proses pencarian data-data rekam medis pasien, yang akan atau sudah menjadi nasabah asuransi. Artinya, di sini boleh dan layak untuk dilakukan proses underwriting ulang atau re-underwriting, yang pada dasarnya hasil proses seleksi ulang ini akan menentukan apakah pengajuan pemulihan polis akan dinyatakan ditolak atau disetujui. Adapun dilakukannya proses underwriting ulang pasca terjadinya klaim atau disebut juga post-loss underwriting menjadi dikesankan hanya upaya etika tidak baik atau bad fight dari perusahaan asuransi, dalam rangka mencari jalan atau strategi untuk menolak klaim yang diajukan. Fenomena post-loss underwriting tidak hanya terjadi di dalam negeri, namun juga di luar negeri. Dikutip dari teacherlafirm.com, perusahaan asuransi dianggap akan terus mencari cara untuk meraup keuntungan besar.
Salah satunya adalah dengan menolak klaim dengan menuduh tertanggung telah membuat pernyataan keliru atau misrepresentation guna mendapatkan manfaat asuransi. Praktik ini sering disebut sebagai post-loss underwriting dan merupakan praktik yang berkembang dan digunakan oleh banyak perusahaan asuransi. Misalnya, setelah menerima klaim, perusahaan asuransi jiwa akan berargumen bahwa tertanggung gagal mengungkapkan kondisi medis saat polis diajukan, dan perusahaan asuransi mengklaim bahwa mereka tidak akan menerima risiko itu apabila perusahaan asuransi mengetahuinya. Dalam hal ini, mau tidak mau, perusahaan asuransi harus berani mengakui bahwa mereka tidak melakukan analisis atau investigasi yang layak dalam rangka proses seleksi risiko secara baik dan berhati-hati sebelum menerbitkan polis asuransi jiwa. Berdasarkan hukum di negara bagian Texas, pernyataan keliru atau misrepresentation itu sendiri bukanlah dasar hukum yang cukup untuk menolak klaim atau membatalkan polis. Pernyataan keliru yang dituduhkan haruslah berhubungan dengan fakta material atau material fact dan didasarkan pada niat untuk menipu atau fraudulent misrepresentation. Dalam banyak kasus, pernyataan yang keliru yang dituduhkan bukanlah pernyataan keliru yang benar-benar disengaja, tetapi hanya sekadar kelalaian atau kesalahan yang tidak bersifat material. Sayangnya, sebagian besar konsumen tidak mengetahui hal ini dan mungkin menyerah begitu saja dan menerima alasan perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi yang menolak klaim atau membatalkan polis berdasarkan alasan adanya kekeliruan atau misrepresentation berarti gagal dalam menyelidiki atau mengunderwrite risiko sebelum polis diterbitkan. Perusahaan asuransi dengan mudah menerima premi, lalu pada saat klaim melakukan underwriting ulang atau post-loss underwriting.